Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Tips or Trick Gadget Komputer and Gadgets. Sebelumnya kita telah membahas tentang instalasi framework kode Igniter 3 dan cara runningnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan menghubungkan UI atau front end dari sebuah shortcut ke framework CI3 tersebut. Baiklah, kita cari tampilan UI buat front endnya. Ada sebuah website yang open source, yaitu tinggal kalian pilih, yaitu Theme-Wagon. Di sini menyediakan berbagai macam UI atau tampilan front end yang gratis, mulai dari admin, Bootstrap 5, e-commerce, Tailwind, landing page dan lain-lain. Dan di sini sifatnya ada yang gratis dan ada yang berbayar. Baiklah, kita cari sebuah tampilan. Kita cari yang tampilan restoran. Kita bakal ngambil dari UI tampilan dari restoran. Nanti kita bakal bikin front backendnya juga, kita ambil dari sini. Itu tampilan adminnya juga. Jadi untuk sekarang kita bakal menghubungkan tampilan ini ke kode Igniter 3. Jadi tinggal kita download, buka, tinggal ekstrak. Kita buka Visual Studio Code. Oke, berikut untuk codingan HTML nya. Oke, untuk pertama kali ini aplikasi yang kemarin yang sudah CI3 foldernya. Pertama kali kita atur di bagian config-nya dulu buat URL-nya, yaitu di bagian autoload. Itu di bagian library-nya. Jadi nanti menggunakan library database dan menggunakan email dan menggunakan session juga buat loginnya. Jadi sekarang kita atur dulu sessionnya. Lalu kita juga menggunakan user agent juga. Selanjutnya kita atur di bagian itu helpernya, itu dia bakal ngatur URL dan penyimpanan filenya. Oke, udah. Selanjutnya kita hubungkan view dari ini ke kode Igniter. Yang paling pertama yaitu build application, lalu pilih view. Kita bikin folder baru, namanya yaitu user. Di dalam user itu ada lagi folder, yaitu buat letakin footer dan headernya, itu kita kasih nama templates. Dan di user ada bodinya kita kasih nama index php. Dan di templates ini yaitu ada header sama footernya. Gunanya biar codingan kita rapi dan mudah dipahami. Oke, kita ambil indeksnya. Sebelum itu kita copy dulu bagian asetnya. Kita copy aset yang codingan restoran tadi, kita masukin di folder aset. Kita bikin folder di luar ini, yaitu folder aset. Biar memudahkan antara user dan admin nantinya, foldernya kita kasih lagi folder baru di dalamnya, yaitu admin user. Ini buat aset dari user. Kita paste.
Oke, application user, asset user. Kita lanjut bagian view, yaitu bagian headernya lagi. Ini kita copy header di bagian indeksnya. Itu bagian headernya dari HTML sampai head. Kita copy aja sampai bagian untuk headernya sampai di nav. Jadi headernya itu kita launch dulu yang ini sampai booktuber, itu buat headernya. Oke, lalu buat footernya, kita copy dulu bagian indeksnya, bodinya di sampai ada footer. Nah, sampai sini berarti ini indeksnya. Lalu untuk footernya dari sini sampai ke HTML bawah, itu buat footernya. Selanjutnya kita buat penghubung antara view ke tampilannya, yaitu dari tampilannya itu biar bisa kita buka, kita bikin controller baru buat pemanggilan dari view-nya. Kita buka dulu localhost aplikasi, ini masih seperti ini. Kita buka config, route-nya dulu, route-nya ke user home aja. Jadi kita bikin tampilan controller baru, yaitu namanya home PHP. Oke, biar gampang kita copy aja dengan ini. Oke, kita kasih nama home sesuai dengan nama filenya, terus indeksnya. Nah, di sini karena tampilan kita itu menggunakan templates footer header, jadi kita bikin user templates header. Oke, ada header, copy aja biar gampang. Salah, berarti ini user index, lalu ini footer. Oke, mari kita cek apakah muncul. Nah, muncul tampilan dan dari web restoran yang udah dipindahin, tapi asetnya belum kebaca. Jadi tinggal kita tambahin asetnya di bagian headernya itu tambahinnya menggunakan base URL seperti ini. Base URL berarti aset user slash, jadi kita tinggal copy aja, jangan lupa sama dengannya. Oke, kita copy ke ini buat ngarahin ke asetnya, aset dari user tersebut atau aset dari CSS nya. Kita copy paste aja. Oke, kita cek dulu apakah berhasil. Oke, berhasil. Jadi kita copy semua ke footernya juga buat JavaScript nya.
indeksnya. Indeksnya juga jika ada foto biar kebaca. Kita lihat apakah ada foto. Coba kita cek kembali apakah bisa. Oke, kebaca dari fotonya tersebut. Ini ada tipe IMG. Bagian atas videonya kebaca. Oke, kebaca ya semuanya. Bagian ini ya belum, karena nanti kita bikin backendnya buat mengatur COD dari Breakfast, Lunch, dan Dinnernya. Jadi bakal kita buat, dan untuk book online ini masuk ke adminnya juga nanti. Kita bikin tempat buat penampungan, buat reservasinya. Jadi tinggal kita ubah bagian-bagian yang perlu diubah, dan juga ada bookingnya. Mungkin ini buat mengatur tampilan juga, dan ebotsnya nanti kita masukin di untuk selanjutnya. Codingan di bagian ebotsnya sama seperti yang bagian home ini juga. Kita lanjut ke tampilan ebotsnya. Ebots berarti kita ambil dari ebot start sampai sini, sampai tim N. Jadi kita kasih nama di bagian home ini, kita kasih nama public function, public function about. Kita copy aja biar gampang. Terus kasih nama bots. Jadi di bagian user kita bikin file baru namanya bots php. Kita copy, kita masukin, dan untuk dari headernya itu di sini bagian indeks, bagian buat kita ubah jadi dash URL itu home slash about. Udah muncul about-nya. Untuk gambarnya belum kebaca, jadi tinggal kita masukin base URL. Base URL aset kurang, copy aja. Oke, udah kebaca tuh home-nya. Lalu jadi
di bagian header tadi itu dia memanggil controller home, lalu ada function barunya kita buat itu function about untuk menampilkan view about ini. Lalu kita juga bisa buat bagian service-nya juga. Untuk bagian about nya kita ambil, ditambahin ini baru lupa. Oke. Di udah, lalu selanjutnya kita bikin bagian service. Tinggal kita copy bagian service mulai dari ini sampai service end. Kita bikin baru banyak service PHP, paste, kita save, lalu kita bikin di bagian home ini function baru. Biar lebih gampang kita copy aja, kita ganti namanya service, lalu di bagian headernya kita ganti juga sama seperti about tadi, kita ganti aja jadi service URL home, control home, dan function service nya. Save. Oke, kita coba running kembali bagian service, baru bisa dan muncul tampilan service. Begitu juga menu sama seperti itu. Oke, kita bikin baru itu menu PHP, controllernya juga. Kita ganti namanya menu. Untuk menu kita ambil kalian di bagian menu juga sama seperti tadi, copy, paste sama menu end. Kita coba kembali ini. Belum ke save di bagian bagian headernya lupa. Oke, bagian menu kita tambahin juga seperti base URL nya buat archiving ke menu home / menu. Kita save, kita coba kembali. Oke, bisa teman-teman buat ininya. Lalu buat kontaknya kita coba juga, kita tambahin juga folder baru, kontak. Kita perbaiki aja langsung di bagian headernya biar tidak susah. Kita tambahin langsung kembali. Kita tambahin langsung home, kontak, lalu kita bikin bagian home nya function kontak tersebut, kita copy, oke, kita cek untuk codingannya belum kita copy paste. Kita copy dulu kontaknya. Oke, kita refresh kembali kontak dan muncul tampilan kontaknya. Ya, mungkin itu aja buat menghubungin tampilan dari UI
shortcut yang kita dapat ke kode igniter. Mungkin tahap selanjutnya bakal kita bahas buat tampilan backendnya, buat mengatur menu dan buat pemesanannya, bookingnya lewat sini. Dia masuk ke dalam database dan ditampilkan di UI adminnya. Jadi mungkin part selanjutnya kita bahas cara membuat tampilan UI adminnya. Kita ambil dari Theme-Wagon aja biar gampang buat tampilannya. Nanti kita hubungkan ke CI3 nya. Oke, sekian video dari kami, terima kasih, tunggu part selanjutnya.